Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya perlu tahu ya tentang cacingan ini, khususnya kalau seandainya di rumah ataupun keluarganya ada anak-anak, karena memang mereka rentan mengalami cacingan. Nah, ada ciri-ciri ya. Coba perhatikan untuk anak-anak yang mengalami cacingan. Masalah cacingan ini bisa menghambat teman-teman pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak, karena cacing di dalam tubuh ini akan menyerap nutrisi sari-sari makanan yang dikonsumsi ya. Nah, di pencernaan. Nah, akhirnya itulah bisa mengganggu pertumbuhan anak, perkembangan anak ya, bahkan nanti bisa anaknya mengalami gejala-gejala yang mengganggu. Kemudian ya, cacing ini dia memakai sistem pencernaan ya sebagai tempat tinggal, biasanya di usus. Nah, jadi teman-teman ya, yang paling sering dialami oleh anak-anak itu biasanya cacing kremi, cacing pita, ya, tetapi bisa juga cacing-cacing yang lain. Nah, ciri-ciri anak cacingan itu kalau dilihat dari jenis cacingnya, yang pertama kita lihat infeksi cacing pita. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak ya mengalami cacing pita, ini nggak boleh dibiarkan. Ya, saat mengalami infeksi cacing pita, bagian kepala pada cacing tadi ya, itu akan menempel pada dinding usus. Nah, kemudian bagian tubuhnya ini akan terus bertambah panjang. Nanti dia baru memproduksi telur-telur ya, telur-telur cacing di dalam usus. Nah, anak beresiko mengalami cacingan ini kalau seandainya menelan ya, misalkan makan daging sapi ataupun daging-dagingan ya, daging babi dan sejenisnya itu kurang matang ataupun tidak matang. Nah, ini bisa saja nanti mengalami cacing ini. Umumnya anak yang terinfeksi cacing pita ini bisa saja tidak menimbulkan gejala, tetapi ada juga yang menimbulkan gejala, misalkan ya mual, sakit perut, kemudian nampak lemas ya, nafsu makannya menurun, berat badannya menurun. Nah, jika infeksi cacing ini menyebar di bagian tubuh, kemungkinan menyebabkan kerusakan organ lain. Ya, misalkan teman-teman ya, yang agak khas itu iritasi di area sekitar anus. Iritasi tadi disebabkan karena cacing itu mengeluarkan telur-telurnya ya di dalam tinja. Yang kedua, cacing kremi. Nah, cacing kremi ini yang paling umum ya, yang paling banyak dialami oleh anak-anak apalagi usia sekolah. Jadi kalau ada anak-anak di rumah usia sekolah, hati-hati. Karena ketika anak-anak bermain, misalkan ya main tanah ataupun main apapun ya di sekolah ataupun bersama teman-temannya, dia nggak cuci tangan, kemudian dia langsung mengambil makanan ya. Nah, inilah yang menyebabkan telur cacing tadi bisa saja menempel pada jari-jari tangan ya. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam mulut, kemudian ketelan. Nah, telur tadi menetas ya. Nah, di usus kecil ya masuk ke usus besar. Kemudian di usus besar cacing tadi menempel dan juga mengambil makanan. Nah, kemudian teman-teman, ketika cacing tadi udah besar ya, udah dewasa, ya nanti cacing yang betina itu akan menuju ke bagian anus untuk mengeluarkan telur-telurnya. Makanya banyak anak-anak kalau mengalami cacing kremi ini, ya itu gatal-gatal ya di sekitar anusnya, karena telur tadi iritasi, bisa kemerahan ya. Karena hal itu, ya anak-anak juga akan mengalami susah tidur ya, karena itu tadi ya merasa gatal di bagian anusnya, ataupun bisa tidur tapi sering garuk-garuk di bagian anusnya, bisa nyeri ya bagian anus. Kemudian bisa saja ya pada feses ataupun tinja ataupun nya ya, ini nanti ada cacing kreminya. Nah, kemudian nafsu makan anak itu bisa berkurang ataupun menurun. Nah, biasanya teman-teman ya, di area anus juga bisa terlihat cacing. Misalkan anak-anak sudah tertidur ya, sudah tertidur 2-3 jam, ini kemungkinan besar teman-teman bisa melihat cacingnya tadi ya, cacingnya tadi. Atau teman-teman juga bisa melihat cacingnya ketika anak tadi ya dari toilet habis BAB, itu juga bisa. Teman-teman ya, cacing kremi ini bisa terlihat seperti benang-benang ya, benang-benang halus berwarna putih-putih. Kemudian juga bisa dilihat di pakaian dalam misalkan. Nah, ini coba dicek. Ya, mudah-mudahan ya nggak ada ya. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak malam-malam sering garuk-garuk pantat, ya hati-hati. Yang ketiga, cacing gelang. Nah, teman-teman, cacing gelang ini bukan cacing di gelang gini ya, bukan. Cacing ini bisa menyebar melalui makanan dan juga bisa minuman
yang tentunya sudah terkontaminasi ya. Nah, tetapi tidak ada gejala khusus dari infeksi cacing ini. Berbeda dengan cacing kremi ya, wujudnya kecil. Kalau cacing gelang ini dia berkembangnya itu bisa sampai panjang ya, bisa sampai 30 cm kurang lebih ya, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, biasanya ya baru tahu terinfeksi cacing gelang ini setelah cacing tadi keluar bersama dengan feses ya ataupun ee. Nah, cacing ini dia hidup di usus halus itu sebagai parasit. Nah, jadi teman-teman ya, cacing gelang ini juga harus hati-hati karena dia bisa masuk ke paru-paru. Nah, kalau paru-paru nanti gejalanya kalau pada anak itu bisa batuk-batuk ya. Kemudian bisa nyeri perut, bisa mual, bisa kadang sampai muntah ya. Berat badan bisa turun, kemudian bisa demam, ya bisa ada cacing di tinja, bisa lemas-lemas. Nah, kalau seandainya nggak ditangani segera, ya ini nanti bisa anemia ya, bisa mengalami anak kurang gizi. Yang keempat, cacing tambang. Nah, teman-teman ya, cacing ini bisa masuk lewat kulit kaki. Bisa menginfeksi bagian dalam tubuh ya, seperti paru-paru, bisa jantung, ya bisa melewati aliran darah. Jadi cacing tambang ini bisa melekat pada usus dengan mulutnya ya. Jadi dia akan menghisap darah. Nah, cacing ini bisa menyebabkan anemia pada penderitanya, misalkan anak-anak. Sehingga apa? Sehingga daya tahan tubuh anak bisa menurun. Akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan anak, perkembangan anak, bahkan kecerdasan anak. Nah, jadi kalau seandainya seperti ini ya bisa saja nanti anak tersebut ya mengalami gizi buruk ya ataupun nutrisinya kurang maksimal. Nah, untuk anak yang mengalami infeksi cacing tambang ya itu bisa nyeri perut ya, hilang timbul, kemudian bisa membuat kalau bayi itu rewel ya, bisa diare-diare, bisa mual, bisa muntah, bisa demam, bisa anemia. Ya, anemia itu kalau dilihat bagian mulut, bagian mata ataupun kulitnya itu pucat dia ya. Nah, kemudian teman-teman ya, tidak nafsu makan ini yang paling sering dialami. Nah, kemudian juga dia misalkan masuknya di kaki ya, itu biasanya gatal ya, gatal pada area tempat masuk di kulit. Nah, kemudian bisa ditemukan darah pada feses ya. Nah, ini jadi teman-teman ya harus hati-hati kalau seandainya mengalami kondisi seperti ini. Nah, gimana dok cara mencegah supaya anak-anak nggak cacingan? Nah, jadi teman-teman ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, karena kalau seandainya anak sudah cacingan ya kasihan ya, kita melihatnya kasihan, pertumbuhannya, perkembangannya bisa terganggu, bahkan kecerdasannya bisa tidak optimal. Nah, itu caranya yang pertama membiasakan mencuci tangan ya. Jadi teman-teman pokoknya anak-anaknya rajin dicuci tangan ya, sebelum misalkan dan juga setelah makan, setelah dari toilet ya, kemudian setelah berpergian keluar ya, ataupun setelah memegang sesuatu itu ajarkan cuci tangan, apalagi habis main-main ya, habis main-main. Nah, kedua itu pastikan anak mengganti pakaian dalamnya ya secara teratur, misalkan kalau lembab diganti, kalau kotor diganti, begitu juga dengan pakaiannya. Nah, teman-teman yang ketiga cuci ya, cuci peralatan anak rajin dicuci, misalkan selimut, spraynya ya. Kemudian gulingnya juga dijemur ataupun mainan-mainan boneka-bonekanya, pokoknya dibersihkan lah, kita menjaga kebersihan ya mainan anak. Nah, keempat itu kalau seandainya anak sering main di lumpur, main di tempat-tempat yang kira-kira berisiko ya sebaiknya dilarang ya. Ya, jadi dicoba untuk bermain yang lain. Yang kelima, kalau teman-teman masak sebaiknya masak sampai matang, jangan masak setengah matang. Mau masak daging, masak sayur ya, ataupun apapun, masak sampai matang. Kemudian sebelum masak ya makanan tersebut dicuci dulu, dicuci sampai bersih. Kemudian peralatan masaknya juga dicuci sampai bersih ya. Nah, begitu juga dengan makanannya tadi dimasak sampai matang. Ya, jadi harus menjaga peralatan masak dan makanannya juga harus bersih. Kemudian yang terpenting adalah kalau anak-anak itu kukunya harus rajin dipotong ya, harus dipotong ya. Jadi kalau mandi juga harus dimandikan, jangan dia mandi sendiri nggak bersih ya, kecuali dia udah mulai besar ya. Kemudian di area-area genitalianya juga ya dimandikan sampai bersih ataupun dibersihkan. Dan yang terakhir, jika memungkinkan ya, kalau seandainya ada gejala, ada tanda anak mengalami cacingan, atau ya teman-teman bisa menggunakan obat cacing yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter ya, sebagai pencegahan, minum sesuai dosis ya 6 bulan sekali.
atau bisa konsultasi ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.